Hehehe, ketemu lagi denganku di strategi khusus 7 part yang kedua. Cara menemukan produk laris untuk pebisnis baru. Ya, ini kita lanjutkan dari materi video sebelumnya. Bagaimana cara menemukan ide produknya? Tetap masih langkah yang sama. Tentukan dulu siapa target market Anda. Baru yang kedua, cari produk yang sesuai dengan target market Anda. Bang, gimana bang? Aku belum tahu produknya, tapi aku disuruh cari target marketnya. Gini bang, ya sama-sama manggil abang. Jadi kalau misalnya abang pengen jual sesuatu, memang abang belum tahu mau jual apa. Tapi kira-kira lah, untuk di lingkungan yang bisa abang jangkau, ya seperti yang udah kita bahas di KP1, kuliah profit 1, di range usia berapa kira-kira? Ya, jenis kelaminnya yang paling banyak di lingkungan abang kira-kira laki-laki atau perempuan, atau yang abu-abu. Ya, kalian teman-teman semua harus menentukan dulu. Kalau nanti ada target market yang mau dirubah sedikit setelah bertemu dengan produk yang unik, setelah bertemu dengan produk yang mantep, ya nggak ada masalah. Tapi tentukan dulu target marketnya. Lalu kalau kita bicara, Anda usia berapa sekarang? Oh, usia saya sekarang 30-an. Oke, kalau usia Anda sekarang 30-an, kira-kira di usia berapa juga lawan bicara Anda itu nyambung? Kan begitu? Oh ya, di usia di antara 25 sampai misalnya 35. Nah, jaraknya mungkin 10 tahun. Karena kalau misalnya Anda ngobrol usia 30-an ngobrol sama anak usia 18 tahun, nggak nyambung. Anda mau ngajak, pemikirannya aja udah nggak nyambung. Cara bicaranya udah nggak nyambung. Perasaan hatinya udah nggak nyambung. Begitu juga dengan kalau ke atas. Kalau ke atas Anda mau ngobrol dengan usia yang 50-an misalnya, nggak nyambung. Mungkin di usia yang 50-an sudah ada yang punya cucu. Mereka kepengen bahas cucu, Anda baru punya anak, nggak nyambung. Maka mulai dari range usia aja, Anda tentukan dulu yang bisa ada ajak nyambung ngomongnya. Ya usia berapa? Anda sekarang, ya kurang lebih turunkan ke bawah 5 tahun, naikkan ke atas 5 tahun. Kalau usia Anda 25, ya masih nyambung, usia 20 sampai 30. Gitu, kawan-kawan ya. Itu dulu, itu nggak hukum mati ya. Cuman itu mempermudah aja. Kalau misalnya Anda sebagai anak muda nyambung ngomong sama orang tua, sama kakek-kakek, berarti range usia kakek-kakek pun Anda bisa masuk, saya monggo gitu. Ya kan? Silahkan jadikan target market yang usianya yang di atas 50-an. Nah, kalau misalnya Anda itu laki-laki, tapi Anda sering sekali di kantor Anda, di lingkungan Anda itu bergaulnya dengan perempuan, ya jangan bikin target market Anda laki-laki dong. Walaupun Anda laki-laki. Anda sering jumpanya sama perempuan, ya buat target market. Target market Anda tuh jenis kelaminnya perempuan. Kalau ini offline ya. Kalaupun online ya begitu juga. Kalau nyambung itu ya dinyambung-nyambungin itu ngobrol sama laki-laki itu ngobrol sama perempuan, kembali lagi. Ada loh orang teman saya tuh kalau diajak ngobrol katanya, dia ngomong sendiri. Kalau sama laki-laki kalau sama perempuan, dia perempuan ya. Kalau ngobrol sama perempuan dia nggak suka gitu karena ujung-ujungnya gibah, dia nggak seneng. Dia nggak suka, nggak nyambung sama prinsip hidupnya. Tapi kalau ngobrol sama laki-laki, dia suka gitu. To the point, pakai logika. Wah, mungkin perempuan ini lebih ke logika dia orangnya. Ya itulah. Ya contohnya. Jadi tentukan dulu target market Anda. Tentukan dulu target market Anda. Kalau nanti ketemu produknya, ternyata produknya nggak cocok seperti yang udah video aku buat di SK7 part 1. Kan ada pemikiran lain. Apakah mau dirubah target marketnya? Kalau mau dirubah, apa mau dirubah semuanya? Atau mau dirubah sedikit aja? Atau mau dirubah total? Ngikutin produk yang sudah dijumpa? Ya bisa-bisa aja. Kan ada pertimbangan-pertimbangannya yang udah aku buat di situ. Oke ya, gak usah berlama-lama untuk masalah target market. Kenapa aku menjelaskan ini? Karena memang sempat aku juga merenung, ya kenapa orang harus menentukan target marketnya dulu baru produknya. Sementara produknya belum jumpa. Siapa tahu dari kawan-kawan semua ada yang bingung dan kenapa harus target market dulu belum bertemu produknya. Bagaimana menentukan target market tapi produknya belum jumpa. Itu jawabannya ya.
Oke. Jadi kita lanjutkan. Kategori produk yang bisa laris untuk pebisnis baru. Kita udah bahas yang di kategori produk nomor 1 sama nomor 3. 1, 2, 3. Kategori produk unik atau impor. Kategori produk kebutuhan kota. Kategori produk kebutuhan kecamatan. Nah sekarang kita mau bahas yang 3 lagi. Apa itu? Produk komunitas, produk interlokal, produk full bimbingan. Nah ini dia. Ini yang mau kita bahas. Ya. Tanpa berlama-lama, biar langsung to the point. Langsung kita bahas produk komunitas. Yang keempat, menjual kebutuhan produk lengkap untuk komunitas yang ada di kota Anda. Itulah produk komunitas. Komunitas apa, Bang? Komunitas produk, komunitas hobi, ya, komunitas pedagang. Yang ketiga, komunitas fans tertentu. Dan yang terakhir itu komunitas apapun. Lain-lain lah. Ya aku nggak ngerti ada komunitas apa aja di kota Anda, tapi satu hal yang pasti, selama itu ada barang yang dibutuhkan, selama itu ada jasa yang dibutuhkan, grab, ambil, jangan sia-siakan. Nah itu dia, ya. Jadi bisa komunitas yang banyak membernya, bisa juga komunitas yang lagi booming, atau bisa komunitas yang Anda ciptakan sendiri. Gimana ciptakan komunitas, Bang? Gampang, ya. Selama Anda punya teman, selama Anda punya pasukan gitu, bisa aja buat komunitas sendiri. Gimana dengan anak-anak geng motor, ya? Anda punya, misal ya nih, ya. Saya ini misal aja nih, semisalnya aja. Dulu ada produk motor, ya, motor mereknya let's say kita bilang Scorpio. Nah, Scorpio dia punya satu Scorpio, tapi mungkin dia bingung dengan Scorpio ini apa ya gitu. Kalau rusak bingung saya. Ada kadang-kadang di titik-titik tertentu rusaknya saya udah nggak bisa bawa ke bengkel gitu, terlalu mahal bawa ke bengkel. Gimana kalau saya buat komunitasnya? Komunitas apa? Komunitas yang sama-sama punya motor Scorpio. Kalau orang Medan bilang kereta Scorpio gitu. Ada nggak komunitasnya? Ada. Lama-lama diikutin. Ada yang komunitas Vario, ada yang komunitas apa namanya? Wah, merek-merek motor, merek-merek yang lain lah. Mereka buat ciptakan komunitas sendiri nggak? Ciptain. Lalu bikin touring, lalu buat jalan-jalan. Nah, itu yang aku maksud. Ya, jadi cara menemukan produk komunitasnya gimana, Bang? Nah, oke. Kita bahas satu demi satu. Ya, yang pertama itu ada produk untuk komunitas hobi, ya. Sama-sama kita baca ya, biar nggak bingung-bingung ya. Nah ini dia. Misalnya hobinya hobi bersepeda. Nah Anda coba riset, coba cari tahu produk apa aja yang sering dibutuhkan oleh para member bersepeda itu. Ya, lepas luar kepala aja udah langsung jumpa. Nih. Baju sepeda, celana sepeda, helm sepeda, aksesoris sepeda, stikernya mungkin dan lain-lain. Ya itu yang dibutuhkan. Komunitas bersepeda. Ya iya, kalau komunitasnya bersepeda. Kalau komunitasnya yang lain, nah itu yang Anda harus cari tahu. Itu yang Anda harus riset. Jadi komunitas bisa komunitas olahraga, bisa komunitas apapun, ya, yang dia masuk dalam kategori hobi, ya, hobi, kesukaan. Nah, coba Anda cari tahu produk apa aja yang bisa dijual di sana. Ya, baru jual lah. Pakailah strategi tadi. Lempar umpan santai tadi. Atau pakai strategi kolaborasi bisnis, ya. Anda belajar di SK2, SK3-nya. Strategi khusus 2 dan 3. Belajar lagi karena udah ketemu komunitasnya. Anda bisa jual ke mereka. Iya kan? Iya. Oke. Lalu di mana cari baju sepeda, Bang? Ah, di sini dia tantangannya. Ya, kalau cari baju sepeda aja Anda nggak ngerti, ya Anda coba masuk ke Shopee, ke Lazada, Bukalapak, Anda cari tahu di kanan kiri, atau boleh tanya sama orang yang bersepeda itu langsung. Bro, nah, coy, nah, Anda tanya.
Kalau kamu beli baju sepeda itu biasa di mana sih? Aksesoris sepeda, helm sepeda biasanya di mana sih? Ada dia kasih tahu. Survei aja, gampang lah. Lalu Anda tanya, begitu dia udah kasih tahu listnya, saya biasa beli di sini, di sini, di sini, gitu. Anda kalau bisa dapat nomor kontaknya, ya Anda telepon satu demi satu. Bro, aku mau jualan loh di sini. Bisa nggak dapat reseller? Bisa nggak dapat cuan untuk jual produk kamu? Nggak mungkin ditolak. Pasti dikasih. Harga miring lah cuy, gitu. Ya pasti dikasih. Gitu aja. Ya. Oke? Oke. Nah kalau untuk masalah baju-baju apa segala macam, banyak yang aku tahu juga ya. Mereka belanjanya dulu ya, kalau nggak salah saya. Itu langsung ke Bangkok, ke Thailand. Tapi kalau Anda masih pemula, ya nggak usah lah sampai ke sana. Tanya aja sama mereka. Bisa nggak saya ambil sedikit dulu, saya coba tes jual misalnya gitu ya. Yang penting intinya Anda punya niat untuk langsung action, jangan cuma ngomong aja, ngemeng aja ya, nggak ada bertindaknya. Oke, yang kedua apa? Komunitas pedagang. Komunitas pedagang itu gimana bang? Komunitas pedagang misalnya pedagang martabak ya, produk apa yang dibutuhkan, yang sering dibutuhkan oleh para pedagang martabak misalnya ya, ada bahan mentahnya. Bahan mentahnya apa? Saya pun kurang tahu itu apa namanya, cuma dia di dalam ember-ember ya, itu yang jadi adonannya lah gitu maksudnya, bahan mentah, tapi itu yang belum dimasak, masih dalam bentuk cairan ya. Bisa toppingnya, bisa kemasannya ya, bisa kemasan yang bermereknya, bisa kemasan styrofoam atau kemasan apapun namanya. Atau bisa juga alatnya, alat masaknya, alat potongnya, pisau-pisaunya apa, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau misalnya pedagang martabak. Bang, pedagang martabak ada komunitasnya? Nggak tahu saya. Tapi yang aku tahu harusnya ada. Mereka belanja di satu titik, di satu tempat, karena mereka adonannya itu nggak buat sendiri. Adonan itu buatnya udah ada yang kasih gitu, udah ada yang supply. Nah di sini saya tidak mau menggurui Anda bagaimana cara menentukan ini pedagang berkomunitas atau tidak berkomunitas ya, nggak gitu. Tapi kira-kira Anda tanya aja atau Anda lihat aja, banyak nggak pedagang dalam tanda petik pedagang martabak di lokasi dekat Anda tinggal atau di lokasi manapun lah ya, yang bisa Anda jangkau. Kalau mereka banyak itu, misalnya setiap 100 meter itu banyak itu pedagang martabak, berarti aku berani jamin itu pasar buat Anda. Aku berani bilang itu pasar buat Anda. Karena apa? Karena Anda bisa tinggal jumpain aja satu demi satu, ya kan? Anda jumpain satu demi satu, tawarin toppingnya, tawarin kemasannya, kayak tawarin adonannya, kayak di mana dapatnya bang? Nah itu tantangan buat Anda. Anda tanya lagi, sama seperti yang bersepeda tadi, tanya lagi sama mereka satu demi satu. Malu bertanya, sesat di jalan ya. Jangan sampai kita sesat berbisnis karena kita nggak mau riset, nggak mau nanya, gitulah kira-kira. Yang ketiga, komunitas fans tertentu. Nah misal fans klub sepak bola Inggris, berarti suka apa? Kalau fans klub suka nonton ya, suka nonton bareng, benar nggak? Nah kalau suka nonton bareng biasanya ditemani sama dengan kopi, cemilan ya, terus ada tempat yang nyaman untuk nontonnya. Maka apa yang bisa kita jual ya? Bisa jersey, bisa shawl, stiker, gantungan kunci, poster, dan yang paling sering ini ya, yang mungkin out of the box itu ya ini dia, kafe nonton bareng ya. Aku berharap kawan-kawan bisa mengerti itu ya. Kalian ciptakan dulu kafenya, kafe nonton barengnya, baru nanti di kafe itu kalian bisa jual jersey, bisa jual kopi untuk nonton barengnya, bisa jual rokok, bisa jual cemilan, gorengan, makanan, bisa jual shawl leher. Pokoknya di tempat itu lengkap
Lalu Anda buat event-event penantang fans club Chelsea melawan fans club MU misalnya. Tantang apanya? Lomba. Siapa yang peringkat klub Liga Inggris yang paling tinggi itu yang menang. Misalnya gitu aja, dibuat event-eventnya, dibuat acara-acara yang menarik. Iya kan? Iya. Sesuai dengan yang ada di TV. Ya, baru Anda masukkan daftar. Banyaklah gitu. Banyak hal yang bisa Anda diciptakan di sana. Kalau ada kawan-kawan yang mau buat fans klub sepak bola Inggris, aku banyak ide nih buat Anda. Nanti Anda boleh jumpa. Kalau di Medan Anda boleh jumpa dengan saya. Kalau enggak, kita bisa konsultasi langsung. Ada nomor di tugas profit yang bisa Anda ikutin, ya. Itu aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ke produk kategori yang kelima, produk interlokal. Apa itu produk interlokal? Produk interlokal adalah produk yang diproduksi di luar kota, tapi yang nggak diproduksi di kota Anda. Itu namanya interlokal. Kalau internasional, produk yang diproduksi di luar negeri, tapi nggak ada di negara Anda. Gitulah kira-kira ya. Nah, tapi begitupun, walaupun dia diproduksi di luar kota, tidak diproduksi di kota Anda, maka ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Ya, tetap harus punya nilai jual yang tinggi, kualitas yang bagus, harga modalnya ya bisa Anda jangkau, murah. Lalu Anda order produk tersebut dalam skala besar agar dapat modal yang murah, lalu Anda jual di kota Anda. Lalu bagaimana, Bang? Cara menemukan produk interlokal. Nah, ini dia kerennya nih. Hampir mirip dengan cara menemukan produk kebutuhan kota. Tapi kalau yang ini bisa dengan cara kata-katanya dirubah di mesin pencarian Google-nya. Kalau kemarin, kalau kawan-kawan ikutin itu kan kita ketiknya jual spasi A, spasi D, spasi di kota masing-masing kan. Nah, kalau yang ini Anda, yang nomor satunya Anda silahkan ketik misalnya yang ini. Nah, ini dia, oleh-oleh khas Kota Medan. Misalnya Anda sekarang ini lagi jual lagi domisilinya di Ciantar mungkin, atau mungkin di Pekanbaru atau di Padang misalnya gitu kan. Tapi Anda pengen jual oleh-oleh khas Kota Medan karena Anda mau jualnya di Kota Padang atau mau dijual di Kota Pekanbaru. Maka kalau ada orang Medan yang di Padang, kalau ada orang Medan yang di Pekanbaru tinggalnya, mungkin dia merantau di sana, kepengen makan oleh-oleh khas Medan. Belinya di mana? Belinya di Medan? Oh tidak, tentu tidak. Ya, belinya di Anda, karena Anda jual di dekat mereka. Begitu juga dengan orang Padang asli, orang Pekanbaru asli. Ya, kalau misalnya ada bahasa oleh-oleh khas Medan, khas Kota Medan, mereka akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Seenak apa sih produknya gitu, atau sebagus apa sih kualitas produknya kalau dia barangnya. Kalau dia kuliner, seenak apa sih makanannya, yang oleh-oleh khas Medan ini, penasaran gue katanya. Lalu dibelilah, ya kan? Sama dengan kalau dia orang Medan, maka dia akan rindu. Kalau dia bukan orang Medan, dia penasaran, maka Anda jual, ya, jual itu di situ di kota Anda. Begitu juga dengan oleh-oleh khas Bandung, ya. Orang Medan misalnya pengen merasakan apa sih oleh-oleh khas Bandung, begitu juga ya, sama ceritanya. Keluar semuanya, bisa itu barang, bisa itu makanan. Nah, tugas Anda pengen jual oleh-oleh khas apa? Kalau mau masuk di bidang kuliner, ya Anda cari kota apa yang kulinernya itu oke, oleh-olehnya. Gitu aja. Kalau Anda mau jual barang, ya Anda searching aja mulai dari setiap kota. Anda harus punya itu daftar kota yang paling oke oleh-olehnya.
List satu demi satu, baru ketik di Google, masuk ke dalam Google, ketik di pencarian oleh-oleh khas kota yang sudah Anda list tadi satu demi satu, catat. Lalu cari suppliernya, di mana belinya, di mana ini cara ngordernya, di mana cara packing dan kirimnya. Itu Anda coba diskusi dengan suppliernya langsung, ya. Yang kedua apa? Ya, Anda hubungi keluarga Anda yang ada di luar kota. Ini nih. Kalau ada, kalau nggak ada, ya Anda pakai yang nomor 1 aja. Tapi kalau ada, ya Anda tanya sama mereka. Apa produksi asli di kota mereka yang booming di sana, di kota Anda itu, di kota keluarga Anda itu, tapi nggak diproduksi di kota Anda. Yang lagi booming loh ya, apa gitu. Contohnya apa Bang? Aku juga lagi ngeblank, nggak bisa ngasih contoh ya, karena kita juga nggak pernah tahu apa yang lagi booming di kota-kota orang. Lalu Anda minta keluarga Anda itu bantu cari info apakah bisa order dengan skala besar dan dapat harga modal kecil. Nah, ini usahakan kalau misalnya kita mau order dalam skala besar, usahakan dia masih bisa dijangkau pakai pengirimannya pakai kargo. Tujuannya supaya biaya ongkir yang lebih murah ya kawan-kawan. Kalau dia harus pakai udara, misalnya kalau mau pakai Tiki, Ninja, apalagi JNT, JNE, itu memang dia ukurannya per kilo. Kalau dia per kilo kan ada hitung-hitungannya. Tapi kalau dia bisa kargo, ya ada Indah Kargo, ada JNT Kargo pun ada. Nah, pokoknya dia yang sifatnya kargo-kargo yang pengiriman dalam skala besar itu murah kok. Murah, nggak mahal itu. Anda pakai yang itu, yang masih bisa dijangkau itu. Antar pulau pun kalau dia masih bisa jangkau kargonya, oke kok, bisa. Jadi itu yang kuharap kawan-kawan, mencari tahu produk interlokal apa yang lagi booming atau yang oke lah untuk dijual. Next, produk full bimbingan. Nah, ini di sini kawan-kawanku semua. Ini penting, apa itu produk full bimbingan? Yang penting yang harus kawan-kawan ketahui. Produk full bimbingan itu adalah produk apapun, ya, produknya apapun. Yang tidak hanya supply barang saja, tapi ada mentor yang siap bantu mengajarkan Anda cara jual efektif produk tersebut. Apa bedanya Bang dengan produk yang interlokal, produk komunitas? Biasanya kalau produk komunitas, interlokal, produk unik atau impor dan lain-lain sebagainya, produk kebutuhan kota, produk kategori produk kebutuhan kecamatan, biasanya Anda hanya dapat barangnya aja, ya, dapat harga murahnya aja. Tapi gitu Anda jualan, Anda harus mikir sendiri strategi apa yang mau Anda pakai, gimana cara Anda jualnya, itu urusan Anda. Ya, berharap Anda dengan belajar kelas online di Funnel Class ini, itu sudah lebih dari cukup untuk Anda bisa jual. Tapi kalau misalnya kelas online di Funnel Class ini tidak bisa memenuhi ilmu Anda, maka saya sarankan coba ikut yang ada produk full bimbingan ini, yang ada mentornya. Kenapa? Nah, ini yang digambar. Mentor itu pasti mengajak Anda untuk sukses. Ya, karena apa? Karena dia duluan ada di situ. Lalu dia akan mengajak Anda untuk lebih cepat naik dan membantu Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Karena kalau kita lihat di sini ya, kawan-kawan, ini ada di tengahnya ada kata mentor. Maka kata yang pertama yang bisa berguna dari mempunyai mentor adalah mentor itu bisa mengimprove Anda. Improve itu bisa merubah Anda dengan gaya yang sesuai di lapangan lah ya. Terus bisa develop. Nah, develop bisa training, bisa motivate, bisa memotivasi Anda, bisa coaching, bisa
membimbing Anda, mengajari Anda, bisa menginspire Anda, ya, menginspirasi Anda, itulah mentor. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda punya mentor yang siap bantu produk Anda, produk yang mau Anda jual, itu keren sih. Nggak susah untuk berhasilnya. Nanti kalau udah mengerti cara jualnya, udah mengerti benang merah dari bisnisnya, Anda mau nambah produk lain, iya kan? Mau nambah produk, katakan produk komunitas, produk interlokal, produk kebutuhan kota, produk kebutuhan kecamatan. It's okay, Anda udah ngerti cara jualan. Anda udah ngerti benang merah bisnis itu seperti apa. Itu yang aku maksud. Tapi kalau misalnya Anda sudah siap, ya langsung aja, nggak usah yang pakai full bimbingan. Tapi buat Anda yang masih awam sekali, aku saranin main di produk full bimbingan dulu. Ya. Kelebihan jual produk full bimbingan atau produk yang ada mentornya. Sama-sama baca yuk. Yuk. Nah, ini dia yang pertama. Setiap produk punya cara yang paling efektif menjual produknya. Saya akuin ya, materi kelas online di Funnel Class ini mengajarkan Anda secara umum. Anda yang harus menyesuaikan dengan produk apa yang mau Anda jual, strategi-strateginya. Tapi kan kalau misalnya sudah ada mentornya, memang semua materinya ada di Funnel Class. Tapi dia lebih bisa ngambil to the point ya. Oh ini nggak perlu, ini coba Anda pakai yang ini aja. Yang KP1 itu oke, KP2 oke, KP3 oke, KP lompat aja ke KP misalnya ke KP9. Nah, itu dia poinnya. Kawan-kawanku semua. Dan misalnya ini yang warna kuning. Misalnya cara jual produk elektronik yang efektif itu tidak akan cocok diterapkan di produk fashion. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau Anda nonton materi video di Funnel Class ini, ya, Anda bisa pakai di produk elektronik, Anda juga bisa pakai di produk fashion, tapi Anda ya sendiri menyesuaikan. Ini materinya mau Anda kemas dalam bentuk produk fashion atau dalam bentuk produk elektronik, Anda yang memilih. Tapi kalau ada mentornya, ya enak, udah tinggal plak. Nah, ini enggak. Oh ini ya, gitu dia. Iya kan? Nah, mentor yang kedua, sama-sama yuk. Mentor pasti melarang Anda mencoba melakukan hal yang pasti sia-sia untuk dicoba dan membimbing Anda ke cara yang pasti berhasil. Ya, seperti yang udah aku jelaskan tadi, mentor udah ngomong jangan. Kadang-kadang gitu ya. Udah ngomong jangan pun masih tetap diikutin. Mentor nggak bisa larang, nggak bisa maksa. Anda tetap ikutin. Dan ujung-ujungnya betul gagal, ya jangan salahin mentornya dong. Salahin Anda nggak mau tunduk sama mentor. Ya, yang ketiga, jika Anda menjual produk atau menjual produknya si mentor, yang ini, sudah pasti dia membuat Anda sukses dulu, barulah dia akan sukses juga. Ya, kalau dia punya tim yang lemah semuanya, gimana dia bisa sukses? Maka dia harus menguatkan timnya dulu satu demi satu, baru dia bisa sukses. Kalau Anda jualannya lancar, Anda jualannya bagus, produk Anda habis nggak? Habis. Waktu produk Anda habis, Anda ngordernya sama siapa? Ya sama si mentor. Barulah si mentornya dapat orderan dari Anda. Tapi kalau Anda jualannya mampet, jualannya nggak lancar, produk Anda stuck di situ-situ aja, lalu Anda kapan order lagi sama mentornya? Nggak tahu kapan. Nah, makanya tugas mentor itu membantu Anda berhasil dulu jualannya. Enak kan? Kalau ada punya mentor? Iya. Daripada Anda nggak punya mentor, Anda pening-pening sendiri, mau curhat pun nggak ada teman, bingung, kesepian sendiri. Aduh, kasihan sekali Anda. Ya, janganlah. Kalau untuk masih pemula-pemula banget, usahakan yang ada mentornya. Nah, cara menemukan mentor yang baik buat bisnis Anda, caranya gimana? Oke, sama-sama yuk baca. Yang pertama, cari mentor yang ada channel YouTube-nya. Nih, channel sosial media, entah itu YouTube, mungkin dia nggak main YouTube, dia main Facebook fanpage-nya ya, ada halaman Facebook-nya.
atau dia main di Instagram, atau dia hanya main di TikTok, karena TikTok sekarang ini cepat boomingnya. Ya, untuk bisa berbagi tips dan trik bisnis. Terserah dia mau main di mana, tapi paling tidak dia punya satu channel sosial media untuk dia berbagi tips dan trik yang gratisan. Kalau yang gratisan aja dia bagi dengan, kalau konten-konten yang edukasi, materi-materi daging dia bagikan dengan gratis, masa iya dia nggak bagikan ke Anda juga lebih dari materi gratisan, kan gitu kan? Iya, mana mungkin. Yang gratisan aja dia kasih bagus materinya. Apalagi Anda membernya, muridnya atau resellernya, distributornya, nggak mungkin materinya sama lah. Pasti beda lah. Pasti ada beda lah. Sedikit banyaknya pasti beda lah. Ya kan? Dia pasti memberikan yang lebih dari yang gratisan. Karena Anda adalah aset mereka. Betul? Betul. Oke, yang kedua, si mentor ada kelas online-nya untuk memberikan materi bisnis untuk tim di luar kota. Ada dia, jadi bisa dipelajari di luar kota. Kalau diteleponin satu demi satu, waduh, mau sampai kapan dia bisa membangun kerajaan bisnisnya kalau sibuk jadi customer service terus, ya kan? Dia bukan pebisnis, ujung-ujungnya bukan mentor, malah customer service. Terima telepon keluhan tiap hari, aduh kacau kita. Oke, yang ketiga, si mentor pernah buat buku tentang edukasi. Nah ini nggak wajib ya, tapi kalau dia bisa buat atau pernah buat, itu keren juga sih. Itu baru keren. Karena buat buku itu nggak mudah. Ya, buat buku nggak mudah. Dan mereka harus cari percetakan lagi dan berani gitu jualnya, cari lagi supplier. Aduh, kalau saya nggak mau buat buku, entah kalau nanti. Kalau saya buat video gini aja, menurut saya ya udah cukup membantu lah. Karena orang Indonesia, ini kita buat video ada tulisannya, dibacain pakai intonasinya mentor, ya saya mentornya. Lalu dijelasin, menurutku itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar baca-baca ini intonasinya pas nggak ya, ini tulisannya gimana maksudnya ya, kan bisa aja beda-beda sudut pandangnya, ya kan? Iya. Yang keempat, nih, kalau Anda sudah menemukan mentornya, coba tanya apa bisnis yang dia geluti saat ini. Apakah dia menerima reseller atau distributor untuk produknya? Anda tanya. Jadi Anda cari mentornya dulu. Ada mentor yang bagus menurut Anda, tanya. Karena Anda kan belum tahu dia jual apa. Tanya dulu, yang penting jumpa dulu sama mentornya. Yang penting mereka adalah mentor yang bisa Anda jadikan pegangan supaya bisnis Anda lancar. Ya, Anda ketemu mentornya baru tanya, produknya apa? Ya, jangan cari produknya baru cari siapa mentor yang bisa membantu aku menjelaskan produknya. Nggak bisa, itu terbalik namanya. Nah, warning, peringatan keras buat Anda. Ya, apa itu Bang? Sama-sama yuk baca yuk. Yang pertama, yang ini. Cari mentor itu sesuai kebutuhan Anda. Ya, misalnya Anda butuh untuk jualan offline, ya jangan ikuti mentor yang hanya ngajarin cara jualan online. Bingung Anda nanti, nggak nyambung, karena dia bahasanya udah tinggi banget, ya. Masuk ke materi dia, Anda bakal wah, mau pecah kepalaku materinya, lebih bagus aku nggak usah beli dari dulu. Ya kan? Anda nyesal, karena apa? Passion Anda jualan di pinggir jalan. Passion Anda itu jualannya untuk di kota-kota aja, nggak ngerti jualan online ini ribet gitu. Ya nggak usah beli produk dia, karena dia nggak akan bisa menurunkan bahasa dia. Begitu juga dengan kalau Anda mau jualan online, jangan cari yang kayaknya ini mentor offline ini, jualan offline dia ini ngajarinnya, nggak nyambung nanti. Anda mau belajar membuat landing page, mau belajar beli domain, ya, mau belajar beli hosting, mau belajar apapun tentang dunia online, website,
cara copywriting, cara apapun lah ya. Ya Anda cari yang offline-nya agak susah. Ya kan? Ya yang kedua, cari mentor yang menurut Anda cara ngajarnya itu mudah dipahami saat dia menyampaikan materinya. Nah itu yang cari. Jangan, oke, aku udah jumpa, aku sama-sama mau jual produk offline, aku ketemu mentor offline, tapi nengok materinya dia nggak ngerti kayaknya, bahasanya kayaknya susah, cara ngajarnya nggak nyambung sama aku. Gak usah, lebih bagus gak usah gitu ya, cari yang lain. Bang, nilainya dari mana ya? Dari video YouTube-nya, dari video Instagram atau Facebook atau apapun lah ya, gitu. Nah yang ketiga ini paling penting kawan-kawanku semua, cari mentor yang produknya juga Anda senangi. Minimal Anda senangnya itu 50-50 lah, 50%. Dibilang suka banget ya enggak, dibilang nggak suka juga enggak. Tapi kalau Anda jual produk yang udah pasti Anda nggak suka, udahlah, lebih bagus cari yang lain. Lebih bagus cari yang benar-benar Anda bisa jual. Anda ada di lingkungan komunitas ibu-ibu, lalu Anda senang sama produk futsal karena si mentor ini jual produknya produk olahraga gitu kan, nggak nyambung. Ibu-ibu ini aja mikirnya nggak pernah olahraga, Anda jual mau ke olahraga, ya nggak nyambung. Anda cari mentor yang kira-kira jual itu juga, produk kebutuhan ibu-ibu, mungkin bukan kosmetik, produk apa aja lah ya, untuk produk anak kan nyambung ke mak-mak ya, ibu-ibu ya, atau produk apapun yang bisa dijual ke ibu-ibu, gitulah kira-kira. Pemikiran lain sama seperti video sebelumnya ya, ketika Anda sudah belajar materi yang ke part 2 ini kan ada 3 produk tambahan, kategori produk komunitas, kategori produk interlokal, dan kategori produk full bimbingan yang ada mentornya. Pemikiran lainnya apa? Yang pertama, sama-sama baca lagi biar Anda makin paham. Apakah produk yang Anda jumpai selama proses pencarian ada yang mengganggu, dalam tanda petik mengganggu hati Anda? Mengganggu itu, aduh ini aku suka banget ini produknya, udah ketemu aku sama produknya. Lalu pertanyaan keduanya, apakah produk itu diminati nggak oleh target market Anda? Pertanyaan ketiga, kalau tidak diminati, apakah Anda mau ganti target marketnya? Anda mau ganti sedikit atau ganti 50% atau mau ganti semuanya? Ngikutin produk yang sudah Anda jumpa. Kalau Anda mau ganti target market Anda, itu berarti Anda harus sudah yakin produk itu punya pasarnya sendiri dan Anda mampu untuk menemukan target market yang baru dan profit yang bersih, yang lumayan untuk produk tersebut. Berarti Anda udah yakin ini profit bersihnya udah tinggi nih, kan harga jualnya lumayan, pasarnya besar gitu. Karena aku baru tahu ada produk seperti ini. Nggak apa-apa, Anda ganti target marketnya. Lalu Anda lihat di sekeliling Anda, bisa nggak dicari target marketnya, bisa nggak dijangkau, gitu ya. Atau Anda mau cari produk lain yang diminati target market Anda aja. Udahlah, aku udah tentukan target marketku, aku mau ngikutin produk yang bisa dijual ke target marketku aja lah. Ya, kalau Anda cari produk lain berarti berarti target market Anda sudah sesuai dengan jangkauan Anda. Ya, Anda nggak bisa pindah ke lain hati. Target market Anda sudah Anda kunci. Atau sesuai dengan passion Anda. Anda memang kumpulnya sama ibu-ibu, ya passion Anda ya jualnya ke ibu-ibu, ngobrolnya enak sama ibu-ibu. Kalau Anda anak muda, passionnya untuk anak-anak muda, ya ngobrolnya ke anak muda, jualnya bisa ke anak muda. Kalau ke ibu-ibu nggak nyambung gitu ya. Nanti dia ceritain suami Anda belum nikah, nggak nyambung. Iya kan, sesuai dengan passion Anda. Karena target market itu juga harus disesuaikan dengan kepribadian Anda masing-masing. Ya, mungkin pemikiran lain ini sudah bisa dijadikan acuan Anda untuk menetapkan ganti target market atau ganti produknya. Oke, saya harap semua Anda sudah mantap dengan satu produk untuk dijual. Ya, saya harap begitu. Jangan udah nonton part 1, part 2 belum juga ketemu produknya. Udahlah,
Nggak ngerti lagi saya kalau begitu. Oke. Nah, setelah Anda sudah menentukan jenis produk yang seperti apa yang bakal Anda jual dan sudah menemukan kontak dari beberapa calon suppliernya, maka langkah terakhir yang Anda harus lakukan adalah kita bahas di SK7 part yang ketiga. Agak panjang memang di video ini, tapi aku harap inilah video yang terakhir yang bisa membantu Anda menemukan produk yang paten, yang mantap, yang oke untuk bisa dijual. Jangan diganti-ganti kalau udah oke. Oke, kita bahas di SK7 part ketiga. Langkah selanjutnya apa? See you next video.